seorang menteri dari partai yang selalu anti korupsi, yang hukum bukan sebagai alat rekayasa. 8,32 triliun rupiah. Jadi kalau gitu kasus korupsi satu menenggelamkan kasus korupsi lain dan lain-lain. Mestinya rakyat tidak perlu mengomentari hal-hal gini. Petani ini sedih mendengarnya. Hukum dijadikan alat rekayasa untuk membunuh karakter seseorang. Keadilan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susno Duaji. Hari ini saya ingin mereaksi video tentang perkara korupsi. Mengapa saya reaksi? Karena kami ini petani, tinggal di dusun, kerja di ladang, kerja di kebun. Jarang-jarang mendengar apalagi melihat duit uang yang jumlahnya juta, miliar, triliun. Dan triliunnya tidak satu, 100 triliun. 349 triliun. Dan itu duit negara. Ditilep oleh orang. Lah itu kami untuk mendapatkan duit 1 juta saja berapa kilo kopi yang harus kami jual. Sekarang mau jual kopi, kopinya yang gagal panen. Berapa kilo gabah yang harus kami jual? Gabah harganya 4.000 sekian aja udah bagus. Berapa kilo karet yang harus kami jual? Karet kisaran harganya 5.000, 9.000, 10.000, 11.000, anjlok lagi. Sedih. Kami membayangkan kalau duit segitu dijadikan irigasi, dijadikan untuk membangun sawah baru, dijadikan untuk membangun pabrik kram rubber, dijadikan untuk membangun pabrik kopi dan lain-lain, dibelikan traktor, disumbangkan pada kelompok tani. Nah itu sangat bagus. Sedih rasanya. Jadi bukan kami para petani ini bermain politik, tidak. Tapi ini wujud kesedihan. Dan ingat, para petani tidak mungkin menyuarakan semua. Sedikit sekali yang berani bersuara dan bisa bersuara. Wong bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bermain podcast. Ya sayalah yang mewakili. Karena saya memang tinggal di desa, saya petani kampung, dan saya bertani, saya tahu keluhan mereka. Para petani Indonesia. Terakhir, jagat maya Republik ini digegerkan oleh korupsi seorang menteri. Dari partai yang selalu anti korupsi, yang menyemboikan, yang berteriak bahwa no, tidak boleh korupsi lah. Kalau korupsi maka sanksinya ini, maka bila perlu partainya pun dibubarkan, katanya. Tapi ada berita seperti ini, nggak tahu benar apa tidak. Mari kita lihat. Kominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Padahal pemerintah telah membuat rancangan anggaran sebesar 28 triliun rupiah untuk menjalankan proyek tersebut. Sebanyak 10 triliun rupiah diantaranya digelontorkan untuk membangun 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan 4.800 tower BTS 4G ini seharusnya rampung pada Maret 2023 lalu. Namun kenyataannya, hingga kini proyek tersebut belum dapat terselesaikan, bahkan 985 tower mangkrak atau tak selesai pengerjaannya. Mahfud menjelaskan proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini seharusnya menghasilkan 4.800 tower BTS. Namun akibat mangkrak, negara pun diperkirakan mengalami kerugian hingga 8,32 triliun rupiah.
8,32 triliun rupiah duit negara dari 10 triliun yang nantinya akan mencapai 28 triliun untuk membangun tower 4G di pelosok-pelosok pedesaan. Kalau tower itu dibangun, maka kami petani ini bisa enak mengakses internet. Karena di internet itulah, dengan internet itulah kami bisa melihat berguru bagaimana cara bertani di luar negeri. Bagaimana cara merubah produksi pertanian, komoditas pertanian, durian supaya tahan lama, supaya harganya bersaing dengan durian dari Malaysia, dari Thailand, buah-buahan, hortikultura. Bagaimana supaya harga gabah bisa naik? Bagaimana supaya hasil sawah bisa bagus? Bagaimana supaya kami bisa mengelola ternak ikan, ternak udang, ternak sapi dengan baik, kualitasnya baik, sehingga petani bisa sejahtera. Kami bisa berguru dari internet, bisa mengakses pengetahuan dari luar, bisa kami punya kelompok tani nobar, nonton bareng untuk belajar. Anak-anak kami yang sekolah di kampung bisa mengakses pengetahuan dari luar negeri, pengetahuan dari sekolah-sekolah yang maju, tapi ditilep, hilang. Dari anggaran yang katanya akan sampai 28 triliun. Baru digelontorkan 10 triliun, sudah ditilep 8, sekian triliun. Kemudian tiang BTS-nya, tower BTS 4G-nya nggak jadi. Lah pantas kami nggak bisa mengakses internet, pantas kami harus pakai pulsa terus, pakai kuota, mahal itu bagi kami kuota 50.000, 100.000 itu mahal. Harga beras hanya berapa? Harga gabah berapa? Harga tomat hanya 2.000 sekilo. Ya kalau untuk 50.000 berarti 25 kilo tomat. Nah tapi kalau dengan adanya menara BTS 4G, internet gampang dan sebagainya gampang, kecepatan tinggi, kami menghemat banyak duit dan banyak pengetahuan, petani akan maju. Ingat, mayoritas rakyat Indonesia ini adalah petani. Kami ini. Nah, kami mau pulang ke desa untuk bersama-sama sanak saudara kami yang sesama petani belajar bertani, saling tukar ilmu. Nah, kami untuk studi banding ke luar negeri uang yang tidak ada petani ini. Tetapi dengan bisa mengakses internet, kami bisa tahu bagaimana bertani di Malaysia, bagaimana bertani di Thailand, bagaimana bertani di Vietnam, bagaimana bertani di Eropa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat bagus tujuannya, tapi sayang diselewengkan. Nah, kami khawatir lagi, karena kami di desa ini sering juga mendapat informasi tentang korupsi besar-besar. Sekarang nyaris tak terdengar lagi. Korupsi atau transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dulu menghebohkan jagat maya. Katanya sebesar 349 triliun. Pak Mahfud lagi yang menggelontorkan isu ini. Tapi sekarang nyaris tak terdengar. Padahal sudah dibentuk tim yang untuk menangani ini. Yang beranggotakan PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan lain-lain institusi terkait. Dan para pakar juga dilibatkan. Gimana Bung kabarnya? Hanya Rapel saja yang terlibat. Berapa sih di antara uang itu yang sudah dikembalikan? Kami bertani ini nggak usah 1 triliun. 1 miliar saja sudah hebat, sudah bisa beli berapa traktor. Sudah bisa bangun jalan di sawah yang diperkeras, yang bisa sepeda motor atau traktor lewat. Kemudian kasus asuransi, kasus apa itu, yang koperasi simpan pinjam itu, yang berapa ratus triliun itu, tenggelam. Jadi kalau gitu
kasus korupsi satu menenggelamkan kasus korupsi lain dan lain-lain. Petani ini sedih mendengarnya. Keadilan mana? Ingat, keadilan dan penegakan hukum itu adalah yang diidam-idamkan. Dan itulah yang menyebabkan republik ini menjadi kuat apabila keadilan ditegakkan. Kita bersatu, kita kompak manakala keadilan itu ditegakkan. Jadi mohonlah kepada aparat penegak hukum dan kepada elit politik, elit pemerintah di republik ini, jangan sampai kasus-kasus itu saling tenggelamkan satu sama lain. Kasus korupsi di sana, kasus korupsi di sini, kasus korupsi di sini. Jangan sampai saling tenggelamkan. Dan satu lagi, janganlah hukum dijadikan alat rekayasa untuk membunuh karakter seseorang. Sakit rasanya, sedih. Ingat, kalau belum ngalami, belum bisa bercerita. Saya pernah ngalami, sakit rasanya. Jangan hukum dimain-mainkan, tapi tegakkanlah hukum itu dengan setegak-tegaknya. Mari kita lihat ini, menyedihkan ini. Ya. Lalu, jika berandai-andai ke belakang, apa kira-kira keuntungan yang didapatkan masyarakat jika proyek BTS 4G ini tak dikorupsi? Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menyatakan pembangunan tower BTS 4G sebenarnya akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia jika terlaksana. Ia menjelaskan dua tower BTS diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan layanan seluler untuk warga satu desa. Jadi layanan telepon seluler sangat cepat dan sangat bermanfaat untuk pertahanan keamanan juga sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia wujud. Tetapi kalau 10 triliun 8, sekian triliun dikorupsi, tiangnya hanya jadi sedikit, sedikit pun tidak berfungsi. Kok aneh ya? 2020, 2021 katanya. Baru terungkap sekarang. Siapa yang ngawasi? Kemana pengawasnya? Ya kami petani ini saja gedek-gedek. Bagaimana bapak-bapak yang pintar di sana? Kita punya pemerintahan bagus, punya presiden bagus, hebat. Diakui luar negeri, diakui di negara ini. Tetapi tidak cukup hanya presiden saja. Pembantu-pembantunya. Ya, sedih juga ya sebagai rakyat ini. Mestinya rakyat tidak perlu mengomentari hal-hal gini. Tugas kami hanya bertani, menghasilkan hasil pertanian, menjual dengan harga yang bagus. Kemudian anak-anak kami bisa sekolah. Itu yang kami tuju. Tapi karena ini, ya kiranya petani perlu juga bersuara gitu, menyuarakan ya. Karena tidak semua petani bisa bersuara, ya saya lah mungkin salah satu walaupun tidak secanggih pengamat-pengamat yang lain. Tapi inilah suara kami, mudah-mudahan kasus-kasus korupsi yang merugikan rakyat banyak ini segera terungkap. Mudah-mudahan hukum di negeri ini bisa ditegakkan. Mudah-mudahan hukum ditegakkan dengan adil dan hukum bukan sebagai alat rekayasa. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.